Halo sahabat dan kerabat, di mana saja Anda berada, salam damai, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Frederick Makitan kembali lagi menjumpai Anda di ruang yang sama di dalam acara Dia. Nah, sahabat, kita akan meneruskan perjalanan panjang kita dalam hal belajar dan menikmati apa saja perkataan-perkataan Yesus yang keluar dari mulut Yesus sendiri dalam pelayanannya 2000 tahun yang lampau di Palestina. Dan kita sudah berada pada satu paket besar yang disebut khotbah di bukit. Khotbah Tuhan Yesus yang disampaikan di atas sebuah bukit di Galilea. Dan di dalam khotbah yang panjang, dalam yang ditulis oleh Matius dalam 3 pasal ini, kita sudah sampai kepada yaitu pasal 5, 6, dan 7. Kita sudah sampai pada pasal 6 dan di sini kita sedang belajar tentang doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada audiensnya dalam khotbah di bukit pada siang hari itu. Dan kita sudah juga melalui beberapa episode sebelumnya, kita sudah belajar kata demi kata atau kalimat demi kalimat dari seruan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus. Dimulai dari Bapa kami di dalam surga dan seterusnya dan sampai pada hari ini, episode pada hari ini, kita sampai pada pasal 6 ayat yang ke-12 dengan seruan yang berbunyi, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Ya, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, menarik sekali dan ini bisa kita lihat dari berbagai sudut pandang. Kita bisa melihat dari perspektif yang berbeda-beda atau angle yang berbeda-beda. Ya. Ampunilah kami, jadi ini satu seruan permohonan kepada Allah Bapa yang Yesus ajarkan. Jadi kira-kira begini, ya Bapa yang di surga, ampunilah kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang lain yang bersalah kepada kami. Jadi angle-nya adalah bisa saja begini, orang berpikir, kalau kita mengampuni kesalahan orang lain dan kita sudah lakukan itu, dan itu berarti kita sudah memenuhi syarat untuk berseru kepada Allah Bapa, ya Bapa, ampunilah kesalahan kami. Jadi kalau tidak terjadi di mana kita mengampuni sesama kita, maka kita seakan-akan belum memenuhi syarat untuk berseru kepada Allah Bapa, ampuni kesalahan kami sendiri, kesalahanku sendiri. Ya, itu kesan yang paling kuat, ya. Ya, itu benar. Tapi kita perlu memahami lebih jauh mengapa seperti itu. Jadi apakah itu memang syarat mutlak atau bagaimana ini? Kita perlu mengerti lagi dulu konteksnya. Oke, jadi ini ada 2 hal yang berjalan sejajar ya. Satunya adalah seruan dari dalam hati kita kepada Allah Bapa yang di sorga, ampunilah kesalahan kami. Lalu yang kedua adalah seakan-akan kita beritahu kepada Allah Bapa, ampunilah kami itu seperti kami juga telah mengampuni orang-orang lain yang bersalah kepada kami. Jadi ini satu nuansa baru, satu pemahaman baru yang mau diciptakan atau yang diciptakan oleh Tuhan untuk kita pahami. Bagaimana itu? Baik, kita akan melihat dulu satu persatu sebelum kita mencocokkannya. Yang pertama, Bapa ampunilah kesalahan kami. Nah, ini adalah satu permohonan akan pengampunan Allah Bapa yang di surga, pencipta langit dan bumi, pencipta manusia, pencipta diri kita. Kita mohon untuk Allah Bapa mengampuni kita. Nah, kita perlu mengerti dulu seperti apa itu pengampunan
dari Allah Bapa Pencipta. Nah, Alkitab menjelaskan kepada kita, tentu kita tidak bisa detail, saya tidak bisa detail menjelaskan semuanya dalam waktu yang terbatas ini. Tapi kesimpulannya begini. Allah Bapa mengampuni manusia. Apa yang diampuni? Ya, manusia yang diampuni. Kenapa diampuni? Karena manusia ini telah jatuh di dalam dosa. Di dalam iman Kristen, manusia telah jatuh di dalam dosa. Ini bukan sekadar dia berbuat dosa, tapi dia telah memiliki satu status sebagai manusia berdosa yang pasti dihukum, karena tidak ada kompromi antara dosa dan kekudusan Allah Pencipta. Tidak ada kompromi. Maka manusia yang berdosa, yang memiliki status orang berdosa, sudah pasti dihukum. Hukumannya hukuman kekal, bukan hukuman pada satu waktu saja 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, atau seumur hidup secara fisik. Tetapi satu hukuman yang tidak pernah ada akhirnya, hukuman kekal nanti. Jadi ini kalau pengampunan Allah berlaku, maka yang terjadi adalah status sebagai manusia berdosa ini diubah oleh Allah Bapa sendiri menjadi status orang yang benar. Gitu. Nah, ini kan yang bisa buat ini hanya Pencipta. Manusia tidak bisa. Jadi Allah Bapa mengubah status ini, satu keistimewaan yang luar biasa. Jadi dosa-dosa dihapuskan, Allah memandang manusia ini sebagai manusia yang benar. Dia mendapatkan satu status yang baru, yaitu orang benar, atau kadang-kadang disebut dalam Alkitab, kesimpulannya disebutkan sebagai anak-anak Bapa di surga, anak-anak Allah. Ya, jadi ini luar biasa. Sukar untuk kita pahami ini secara rasional. Sukar. Mengapa? Karena bahasa manusia sebetulnya tidak pernah bisa cukup untuk menjelaskan hal-hal rohani yang sangat dalam, hal-hal yang bersifat ilahi semacam ini. Nah, pengampunan ini atau penghapusan dosa ini dan perubahan status dari orang berdosa menjadi orang benar ini bisa terjadi karena Allah melihat bahwa di dalam dirinya manusia ini ada iman kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah. Nah, ini juga istilah teologis yang tidak bisa dijelaskan dengan bahasa manusia. Jadi karena iman kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, firman yang telah menjadi manusia, hidup sebagai manusia biasa 2000 tahun yang lampau di tanah Palestina, di Israel. Karena iman di dalam Dia, melalui Dia, kepada Dia, maka pengampunan itu berlaku. Pengampunan Allah Bapa berlaku atas manusia berdosa dan diubah statusnya dari manusia berdosa menjadi orang-orang benar atau anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Dalam tanda kutip, maksudnya ini istilah teologis. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kalau kita sudah memiliki status sebagai anak-anak Allah, ya, anak-anak Bapa di surga, toh kita masih ditempatkan hidup di bumi ini. Jadi masih sangat mungkin bahwa kita yang masih ada di dalam tubuh jasmani ini, tubuh manusiawi ini, hidup di dalam dunia yang duniawi ini juga, yang masih penuh dengan cobaan, godaan, dan sebagainya. Itu membuat kita masih sangat mungkin dan masih rapuh juga, sehingga masih gampang untuk jatuh ke dalam dosa. Dosa-dosa yang berkisar tentang perbuatan, ya. Jadi pasti di dalam hidup ini, ya, kita masih bisa berpikir salah. Kita masih bisa bersikap salah, tidak tepat, tidak benar. Kita masih punya emosi, sehingga emosi ini bisa meledak sewaktu-waktu. Pada waktu kita merasa tertekan, pada waktu kita merasa tertindih, dan kita marah, dan itu masih mungkin terjadi. Bahkan perbuatan-perbuatan kita sebagai respons yang bersifat reflektif terhadap sesuatu yang menyerang kita barangkali,
kita menjadi marah dan kita juga melakukan satu perbuatan yang tidak baik, yang dapat dianggap sebagai dosa, kita masih mungkin melakukan itu. Jadi masih mungkin jatuh di dalam dosa. Tetapi di dalam wadah kasih Allah yang begitu besar terhadap kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak Bapa di surga, karena iman kepada Yesus Kristus, maka pengampunan Allah di dalam kehidupan sehari-hari pun masih tetap terjadi. Apabila seseorang sungguh-sungguh menyadari perbuatannya yang salah, sikapnya yang salah, pemikirannya yang tidak benar, yang kotor, dan meminta ampun, maka pengampunan itu tetap terjadi. Nah, ini konteks pengampunan Allah yang bisa kita pahami. Jadi pada waktu kita berseru kepada Allah Bapa untuk ampuni kesalahan kami, ya, saya pahami ini bahwa ini lebih menjurus kepada persoalan kehidupan yang sekarang, yang nyata ini di dalam diri orang-orang yang telah percaya. Mengapa? Pertama, konteks audiens pada saat itu. Mereka adalah murid-murid Yesus yang masih hidup, mereka sudah percaya kepada Kristus, ya. Juga sekelompok orang yang datang dan mendengarkan khotbah itu di atas bukit, mereka juga sudah percaya kepada Kristus, mereka terus ikut sehingga mereka juga bisa disebut sebagai pengikut-pengikut Kristus. Mereka sudah percaya. Dan mereka ini masih hidup di dalam tubuh manusiawi, di dalam dunia yang secara fisik ini, sehingga mereka masih mungkin jatuh di dalam dosa. Apalagi, nah sekarang saya jelaskan konteks mereka ini. Jadi mereka hidup di dalam penjajahan Romawi, ya, yang sudah berlangsung sampai pada saat itu kira-kira sudah sekitar 90 tahun. Nah, bisa dibayangkan tidak akan ada orang yang hidup aman dan tentram di bawah penjajahan satu bangsa asing, bangsa lain. Jadi luar biasa penindasan baik secara psikologis maupun secara fisik. Mereka bisa alami itu. Jadi bagaimana mereka hidup di dalam cengkeraman pertama penjajah Romawi pada saat itu, tapi juga kerajaan Herodes, ya, yang merupakan raja boneka kekaisaran Romawi, tapi juga pemimpin-pemimpin agama yang pada dasarnya mereka punya kehidupan yang sangat eksklusif. Mereka berjuang juga untuk kesejahteraan mereka sendiri, kemuliaan mereka sendiri, kehormatan mereka sendiri, sehingga mereka mengabaikan kehidupan rakyat biasa. Nah, rakyat biasa ini menderita banyak oleh karena pajak yang tinggi, yang macam-macam itu, dan juga kewajiban-kewajiban untuk menaati hukum-hukum agama yang sangat ketat dikontrol oleh para pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu. Dan mereka hidup sangat menderita, susah makan, susah banyak hal dalam kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Jadi, hidup dalam tekanan ini memang ada penderitaan di mana ada banyak orang yang bersalah kepada mereka. Nah, sekarang mereka harus bisa mengampuni. Ya, jadi Yesus mau menciptakan, membawa mereka pada satu kesadaran akan satu budaya baru atau satu semacam new normal di mana hidup ini berbeda dengan sebelumnya. Di mana kalau orang bisa dibenarkan karena membalas kejahatan dengan kejahatan, sekarang tidak, justru mengampuni orang yang berbuat jahat. Nah, ini harus mereka hidupi, hayati di dalam kehidupan ini. Kalau mereka menghayati ini di dalam kehidupan mereka bisa mengampuni orang, maka mereka akan memiliki satu rasa nyaman, punya kebebasan yang besar untuk meminta kepada Allah Bapa, ampuni kami juga. Karena mereka juga bersalah bagaimanapun juga. Karena mereka juga bisa berbuat sangat mudah melakukan kesalahan-kesalahan. Walaupun mungkin itu merupakan respons terhadap keadaan mereka yang mungkin terjebak di dalam situasi yang sulit, mereka tidak bisa punya pilihan lain sehingga mereka memberontak misalnya. Dan mereka membalas kejahatan dengan kejahatan, toh ini manusia. Nah, kalau mereka mampu atau mereka mau ya untuk mengampuni orang-orang lain yang bersalah kepada mereka, maka apa yang terjadi? Bahwa mereka sendiri memiliki satu kelegaan untuk meminta pengampunan dari Allah Bapa sendiri. Jadi memang seakan-akan ini sebuah persyaratan, tapi sebetulnya Tuhan mau menunjukkan pada mereka, seharusnya kalian hidup begitu. Maka kalian tidak perlu khawatir lagi, minta pengampunan dengan mudah.
kan kalian akan merasakan itu. Nah, mereka perlu pahami juga bahwa mengampuni orang yang bersalah kepada mereka sama saja dengan membebaskan orang lain yang bersalah itu dari hukuman. Memberikan kemerdekaan kepada mereka dari hukuman. Nah, ini untuk menyadarkan mereka, kalian sendiri membutuhkan kemerdekaan itu kan? Kalian sendiri membutuhkan kebebasan. Kalian tidak ingin dipenjarakan di dalam kesalahan. Ya, kalau kalian membebaskan orang dari penjara kesalahan, ya, memerdekakan mereka, ya itu juga yang kalian butuhkan. Makanya Bapa di surga akan melihat, oh, mereka telah bersedia. Tidak mau orang yang bersalah kepada mereka itu dihukum, melainkan mereka mengalami pengampunan sehingga mereka bisa hidup dengan baik, dengan nyaman, dan dapat menjalankan kehidupan dengan baik. Jadi, mereka perlu menyadari satu hal ini juga, bahwa pengampunan seringkali lebih kuat untuk mengubah seseorang ketimbang hukuman. Jadi doa mereka atau apa yang mereka harus buat bukan supaya ada hukuman Allah atas mereka yang bersalah ini, yang kejam-kejam ini. Tetapi ada pengampunan supaya mereka dibebaskan, dan pengampunan inilah yang mereka berikan, inilah yang akan mengubah mereka menjadi manusia-manusia yang lebih baik, bukan hukuman. Nah, mereka juga harus sadar bahwa itu juga yang mereka butuhkan. Maka kalau pengampunan ini terjadi untuk orang-orang lain yang bersalah kepada mereka, mereka memiliki satu rasa, punya hak, punya kebebasan untuk meminta dengan nyaman, dengan rasa nyaman, dengan penuh keyakinan bahwa Allah Bapa akan mengampuni mereka ini juga. Jadi ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau mau dibilang mengampuni orang lain sebagai syarat, boleh juga. Tapi ini sebenarnya dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi Allah Bapa yang mengampuni kita juga rindu supaya kita dan mau supaya kita mengampuni orang lain. Dan kita yang mengampuni orang lain juga rindu supaya kita mendapatkan pengampunan dari Allah Bapa. Klop. Jadi inilah persoalan yang harus kita hadapi. Nah, kalau kita bawa dalam kehidupan kita pada zaman ini, ya kita juga masih memiliki kehidupan yang penuh dengan tantangan. Di sekitar kita masih ada banyak orang yang mungkin melakukan hal yang tidak benar kepada kita, tapi juga kita juga sadar atau tidak sadar melakukan hal-hal yang tidak benar kepada orang lain. Artinya bahwa kita saling membutuhkan di dalam hal memberi pengampunan, bukan saling menghukum. Maka kalau kita dalam keadaan semacam ini, apapun model atau apapun situasi yang kita hidupi sekarang, kekejaman macam apa atau penjajahan macam apa dalam tanda kutip, toh semua itu bukannya melahirkan satu keinginan untuk saling menghantam, saling menyerang, saling menghukum, tetapi saling mengampuni. Maka disinilah kita mempunyai kebebasan di dalam hati batin kita untuk meminta pengampunan dari Allah untuk kita sendiri. Karena kita butuh hidup yang selalu suci dan memiliki kekuatan baru untuk hidup suci. Ya, seperti itu yang kita perlu pahami di dalam kalimat seruan, ya Bapa, ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sangat dalam, bukan? Demikianlah berita dan pesan untuk kita pada hari ini melalui episode kali ini di mana kita belajar dan merenungkan apa kata-kata Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami yang diajarkannya sendiri kepada audiens saat itu, tapi juga kepada kita pada zaman ini. Akhirnya sudah waktu bagi kita untuk berpisah. Saya ingin mengundurkan diri untuk berjumpa lagi pada episode yang berikut. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Dan kiranya berkat Tuhan memenuhi kehidupan Anda hari ini dan seterusnya. Get your message, have a good day, and see you next time.